Halo anak-anak, kita jumpa lagi pada pagi hari yang indah dan cerah ini untuk kita belajar pelajaran agama Katolik kelas 6. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling darimu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami setiap hari. Ini saja doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di hari ini untuk kita belajar pelajaran yang kedua tentang Perjanjian Lama, nabi-nabi sebelum Yesus lahir. Tentang Nabi Elia, Nabi Yesaya, Nabi Amos, dan Esther, seorang pemberani. Nah, anak-anak, kita melihat tentang nabi. Kalau kita mendengar tentang nabi, nabi artinya perantaran dan penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenaran. Tugas utama nabi yaitu menyampaikan kehendak Tuhan agar orang mau bertobat. Syarat sebagai nabi yaitu hidup dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, dan rela berkorban demi kebenaran. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita mengenal banyak nabi, contohnya Nabi Elia, Nabi Yesaya, Nabi Amos, dan lain-lain sebagainya. Pada zaman Raja Ahab, rakyat banyak yang menyembah berhala. Hal ini disebabkan karena Raja Ahab dibujuk oleh istrinya, yaitu Isabel, untuk menyembah berhala, sehingga semua rakyat pun mengikuti rajanya. Allah mengutus Nabi Elia untuk menyadarkan bangsa Israel Nabi Elia menegur Raja Ahab yang menyembah berhala dan mengingatkan bahwa Allah akan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun jika mereka tetap menyembah berhala. Jadi hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah selama 3 tahun tidak ada hujan, karena mereka tidak percaya lagi kepada Allah dan mereka menyembah kepada dewa Baal. Nabi Elia dihadapkan rakyat Israel membuktikan kepalsuan dewa Baal yang membuktikan kemuliaan Allah di tengah umat Israel dengan meminta agar imam-imam memanggil dewa Baal menurunkan hujan. Jadi Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan pengikut-pengikut Baal dan pengikut dewa Baal itu sebanyak 250, sementara yang mengikuti Elia 200, berjumlah 200 jiwa. Dan Elia menyuruh untuk dewa Baal memanggil dewanya untuk bakar korban persembahan. Mereka membuat korban persembahan dan mereka mau membuktikan bahwa apakah yang mengikuti dewa Baal itu dia punya Tuhan yang benar dan Elia punya Tuhan yang benar. Mereka mau membuktikan bahwa Allah itu dia setia kepada bangsa Israel
lewat Elia membuat korban bakaran. Allah mengutus Nabi Elia. Nabi Elia dihadapkan rakyat Israel, membuktikan kepalsuan dewa Baal dan membuktikan kepalsuan kemuliaan Allah di tengah umat Israel dengan meminta agar imam-imam memanggil dewa Baal menurunkan api agar membakar korban persembahan mereka. Kepalsuan dewa Baal terbukti karena ia tidak dapat mengabulkan permohonan Israel untuk menyalakan api persembahan mereka. Sedangkan kebenaran Allah terlihat di mana ia menerima persembahan dan mengabulkan doa daripada Nabi Elia. Menyaksikan hal itu, umat Israel sadar bahwa mereka telah sesat dengan menyembah dewa Baal. Mereka akhirnya mau bertobat dan kembali kepada Allah. Atas perintah Tuhan karena dikejar Raja Ahab, Nabi Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makanan kepadanya. Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta pergi dan tinggal di Sarfat. Tuhan telah memberitakan seorang janda untuk memberi makan Nabi Elia. Elia mengatakan bahwa Raja Ahab telah bersalah dan menghina Tuhan sehingga Tuhan sakit hati karena raja menyembah dewa Baal. Nabi Elia mengatakan bahwa di kerajaan Israel tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Dan ini saja tentang cerita Nabi Elia. Merasa tertarik burung itu hinggap di jalan, tetapi di jarak cukup aman dia bertanya dengan apa cacing itu bisa diberi. 3 ekor cacing bisa dibeli dengan 1 bulu daripada sayapnya. Kemudian dia diterbang berputar-berputar lagi, tetapi bayangan cacing itu. Jadi itu cerita untuk mengantarkan tentang burung elang dan cacing. Dalam cerita ini, Nabi Elia dia berhasil untuk mengembalikan bangsa Israel yang sudah berpaling, tidak percaya lagi kepada Tuhan dan mereka mengikuti dewa Baal. Sehingga pengikut dewa Baal itu sebanyak 250 dan Elia sebanyak 200. Dan akhirnya Elia dia membuat korban persembahan, membakar korban persembahan, dan Tuhan datang, dia memberikan angin dan petir menyambar persembahan daripada Elia, akhirnya terbakarlah korban persembahan mereka. Jadi Tuhan dia selalu menyertai bangsa Israel kemana saja mereka pergi. Tidak heran walaupun bangsa Israel kecil, tetapi kita lihat dalam berita dunia bangsa Israel tidak kalah kepada bangsa-bangsa Yahudi yang lain. Itu saja menutupi pertemuan kita pada akhir ini, dan kita akan menutupi dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang Nabi Elia, dan contoh dan teladan daripada Nabi Elia, dia telah mengembalikan kepercayaan daripada bangsa Israel yang tidak percaya lagi kepada Allah. Ini saja doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.